perlu dikatakan ya. Saya sedikit banyak juga ini ya, apa namanya, saya mengelola ini ya, saya kebetulan di satu ini ya, satu kampus. Saya mengelola dan angkatan itu, yang dulu anggota gitu ya. Tapi kemudian kita ciptakan accountability yang kemudian semua orang bisa mengakses dan bisa mengetahui lah, memasukkan pengeluaran dan gitu ya itu. Saya kira itu adalah satu apa ya, mekanisme sebenarnya Pak, agar kita Pak. Saya kira akan tidak enak kalau kemudian misalnya beli curiga Pak Afian kemarin beli rokok pakai uang. Keuangan yang berputar saat ini berapa banyak sih, sehingga tanpa pun kita melakukan buat begini semuanya udah kelihatan kok di sini, apalagi gitu. Tetapi semuanya karena undang-undang mengatakan tetap kita akan melakukan jalankan seperti ini. Tetapi alhamdulillah kami pengurus yang sudah dipercayakan, kami coba untuk melakukan yang lebih terbaik. Tapi tentunya dengan masukan dengan Pak Teguh itu sangat luar biasa, sangat menyentuh bagi saya. Karena itu adalah menjadi impian kami untuk agar supaya warga itu akan bisa mengakses kondisi keuangan kita. Kalau kita cuma tempel di mading kan itu kan kadang-kadang orang nggak bisa melihat. Tetapi kalau akses itu anytime semuanya bisa melihat. Nah itulah menjadi impian kami. Semoga karena ini masih begitu banyak PR yang sedang kami kerjakan bertahap-tahap, pasti impian itu kita bisa dapat nikmati bersama. Itu Pak. Sehingga kultumnya insya Allah nggak sampai 17 menit, 7 menit saja kemungkinan ya. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu sekalian, tujuan disyariatkan atau ditetapkannya puasa Ramadan sebagai kewajiban kita umat Islam adalah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Menjadi hamba yang bertakwa itu tidak bimsalabim, tetapi berproses dan memerlukan kesabaran untuk bisa meraihnya. Mengapa demikian? Karena pendidikan Ramadan itu tidak 1, 2, 3 hari, tapi 1 bulan penuh. Bahkan menurut riset, puasa yang ideal yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa itu lamanya 30 hari atau 1 bulan plus 6 hari. Makanya dalam Islam ada sunnah setelah puasa Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal. Ternyata puasa 36 hari itu secara medis dapat mendetok, dapat mengeluarkan racun-racun, kotoran-kotoran, toksin-toksin di dalam tubuh kita selama 1 tahun. Makanya wajar Nabi memberikan sebuah inspirasi bahwa puasa 1 bulan plus 6 hari itu nilainya sama dengan puasa 1 tahun. Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika kasaumid dahri. Logikanya di mana? Logikanya ternyata dalam Islam setiap kebaikan itu pahala atau nilainya dikali 10. Sesuai dengan ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat baik maka kebaikannya itu dikalikan 10. Tapi siapa yang berbuat jahat tidak baik hanya dibalas 1. Nah, puasa Ramadan yang 30 hari atau itu kalau dikali 10 sama dengan 10 bulan. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi 10 bulan plus 2 bulan berarti sama dengan 1 tahun. Kita umat Islam wajib bersyukur bahwa dengan syariat puasa ini mudah-mudahan, ini berdasarkan riset juga, kita menjadi lebih awet muda. Jadi puasa itu membuat lebih awet muda. Yang kedua, puasa itu membuat organ-organ pencernaan kita menjadi muda kembali, terremajakan. Sel-sel yang tadinya sudah mulai aus, sudah mulai rusak dengan puasa Ramadan, dengan diistirahatkan melakukan tugasnya rutin pencernaan, itu bisa kembali lebih normal. Bahkan menurut riset juga, salah satu cara terbaik untuk mengurangi obesitas, kegemukan itu adalah dengan berpuasa Ramadan. Bahkan diet terbaik itu adalah puasa. Oleh karena itu, mari kita syukuri puasa Ramadan ini sebagai hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, puasa Ramadan juga membentuk kita menjadi pribadi bertakwa yang senantiasa peduli dengan sesama. Mengapa demikian? Karena puasa itu menumbuhkan jiwa sosial, menumbuhkan semangat berjamaah, membuat kita lebih empati kepada saudara-saudara kita yang lain. Maka dalam salah satu agenda kurikulum Ramadan itu ada yang disebut dengan sedekah dan zakatul fitri. Zakat berupa bahan makanan untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Selain itu setiap hari kita juga dibiasakan untuk qiyamul lail, untuk bangun malam. Minimal kita melaksanakan sholat tarawih setelah kita sholat isya. Sholat tarawih ini selain bisa membuat kita lebih kompak, membuat kita lebih bersatu, merasa senasib sepenanggungan, bisa menumbuhkan solidaritas sosial, juga membuat kita seperti keluarga besar. Nah, hemat saya dengan kita berbuka puasa misalnya bersama ini paling tidak kita semua juga kesadarannya untuk bisa bersilaturahim satu sama lain, kompak, ya, bersatu padu demi misalnya mewujudkan kenyamanan bersama, kepentingan bersama, kemaslahatan bersama. Karena yang namanya hidup bersama itu berarti kita harus menenggang rasa, harus bertoleransi, harus bisa menerima perbedaan yang ada. Puasa Ramadan juga demikian, mengajarkan betapa umat Islam di seluruh dunia itu beda-beda waktu atau lama puasanya. Kita beruntung hidup di Indonesia, puasanya itu sekitar 14 jam. Yang hidupnya di Eropa dan kebetulan musim panas, puasa Ramadan itu siang harinya bisa 20 jam, sehingga malamnya cukup 4 jam. Jadi di sana itu buka plus sahur. Kalau kita masih sempat tidur, masih sempat istirahat gitu ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menjadi hambanya yang bertakwa? Kalau kita wajib bertakwa, iya, karena itu memang perintah agama dan setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan wasiat yang namanya takwa. Pertanyaannya, bagaimana kita bertakwa? Kita bertakwa itu dengan cara menjalani semua yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, dan kita berusaha menjauhi larangan-larangannya. Oleh sebab itu orang yang bertakwa itu orang yang sejatinya berusaha untuk bisa menjadi hamba Allah yang selalu sami'na wa ata'na, selalu taat patuh kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Berarti kalau kita ingin menjadi hamba yang bertakwa, kita harus rajin belajar, kita harus terus membaca. Dan Ramadan itu nama lainnya adalah Syahrul Quran dan Syahrul Tilawah. Mengapa demikian? Karena Ramadan dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di setiap Ramadan Nabi itu selalu tadarus, Nabi itu selalu membaca Al-Quran, Nabi itu selalu didampingi oleh Jibril dalam menuntaskan pembacaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi Ramadan adalah bulan literasi, terutama literasi di bidang ilmu agama, agar keberagamaan kita atau ketakwaan kita itu meningkat. Takwa itu sendiri dari segi bahasa artinya bersikap hati-hati dan waspada. Berarti orang yang bertakwa, orang yang berusaha menjaga dirinya jangan sampai melanggar larangan Allah, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Dan takwa itu kata Nabi harus berlangsung sepanjang hidup. Jangan sampai takwa itu hanya di masjid atau ketika berada di dalam masjid. Takwa itu harus di masjid, di kantor, di rumah, kalau ibu-ibu ya di dapur, ya, termasuk juga di kamar tidur itu juga harus takwa. Jangan lupa berdoa misalnya ketika mau tidur, itu berarti tanda kita bertakwa. Bertakwa itu selain berlangsung sepanjang hayat juga harus dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau hari ini misalnya kita bisa membaca Al-Quran 1 halaman, alhamdulillah. Kalau perlu dijaga dengan istiqomah, diawetkan dan terus dilanjutkan. Karena kata Nabi, sebaik-baik amalan itu adalah yang dikerjakan terus-menerus meskipun sedikit. Khairul amali adwamuhu wa in qalla. Jadi ketakwaan yang sudah kita raih, ketakwaan yang sudah kita usahakan melalui ibadah Ramadan ini harus dijaga. Bahkan Nabi memberikan teladan ketika beliau berada di bulan Ramadan, beliau itu adalah orang yang paling dermawan.
Bahkan kedermawanan Nabi itu diumpamakan seperti angin yang berhembus. Kita tahu kalau angin itu berhembus susah ditahan. Beliau itu sedekahnya tidak hanya saat hari Jumat saja, tetapi di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari bersedekah dengan konsep sedekah yang luas. Tidak hanya sekedar berderma dalam bentuk menyisihkan sebagian harta, tetapi juga membantu para sahabatnya, membantu istrinya di dapur. Itu juga bagian dari sedekah yang penting kita lakukan selama bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tujuan akhir kita bertakwa kepada Allah itu ada 3. Dan ini penting kita garis bawahi bersama. Karena apa? Karena takwa itu bukan akhir dari segalanya. Takwa itu merupakan proses yang terus berlanjut hingga kita mencapai tujuan yang lebih tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan yang pertama, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertakwa itu kita menjadi hamba yang selalu mendapatkan rahmat atau kasih sayang dari Allah. Kan orang bertakwa itu orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah mestinya disayangi. Sama dengan kita dekat dengan pasangan kita dekat dengan keluarga kita, berarti kita menyayangi dan kita juga disayangi. Jadi bertakwa itu menjadi kunci untuk mendapatkan kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Buktinya bulan Ramadan ini luar biasa, ekonomi bergeliat. Ya, kalau kita lihat di jalanan tuh yang jual takjil dan sebagainya itu diserbu luar biasa. Bahkan kita lihat viral belakangan ini, saudara-saudara kita yang Nasrani juga ikut memborong takjil ya. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi rahmat Allah itu begitu nyata. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat ketika memang surga itu didesain bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah ada ya? Yang kedua, izinkan saya menuntaskan dikit aja. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan menjadi hamba yang beruntung. Jadi dengan bertakwa itu insya Allah kita menjadi orang yang beruntung, tidak rugi di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan dengan bertakwa itu kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih, selalu menghargai dan mengapresiasi semua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada satupun yang kita sia-siakan, tidak ada satupun yang tidak kita manfaatkan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Saya kira karena sudah tiba kumandang adzan maghrib, cukup sekian. Sebetulnya masih ingin banyak yang disampaikan, tapi karena waktunya terbatas, saya ucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan kita berdoa semoga puasa kita, ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk melanjutkan dan menuntaskan ibadah Ramadan kita sampai akhir. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah dari Ustadz Dr. Abdul Muhibib MAG. Menu buka puasa bersama di apartemen City Life. Silakan nikmati. Alhamdulillah, bersyukurillah. Wow.